Presiden Joko Widodo menerima kunjungan pimpinan Asian Development Bank (ADB) di Istana Kepresidenan Bogor, pada Jumat, tanggal 18 Februari tahun 2022. Para pimpinan ADB tersebut yaitu Masatsugu Asakawa selaku Presiden Asian Development Bank, Arif Baharudin selaku Eksekutif Direktur Representing Indonesia, dan Jiro Tominaga selaku Country Director, ADB Indonesia Resident Mission. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Pembicaraan membahas sejumlah hal seperti penanganan pandemi COVID-19 hingga dukungan ADB terhadap transisi energi di Indonesia. Pertama, Bapak Presiden menyampaikan perkembangan terkini terkait dengan COVID di Indonesia dan bahwa Indonesia adalah negara keempat sekarang di dunia yang sukses melakukan vaksinasi dan sudah mencapai di atas 330-an juta yang divaksinasi. Padahal kita adalah negara yang tidak memproduksi vaksin, jelas Suharso dalam keterangannya seusai pertemuan. Selain itu, Presiden Jokowi juga menjelaskan mengenai kinerja ekonomi Indonesia yang pada kuartal 4 pada tahun 2021 sudah berada di atas 5%. Pihak ADB pun memuji pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2021. Meskipun full year pada tahun lalu pertumbuhan ekonomi 3,7% tapi itu sudah bagus dan dipuji oleh ADB bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia termasuk yang amazing kata beliau. Imbuh Suharso. Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga menjelaskan mengenai hilirisasi industri yang tengah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Menurut Kepala Bappenas, Presiden yakin jika hilirisasi industri akan bisa memberikan nilai tambah ekspor sekaligus memperbaiki neraca transaksi berjalan Indonesia. Tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa yang kita bisa peroleh bisa 1:20, dari 1,1 miliar dolar AS menjadi 20,1 miliar dolar AS hanya karena satu aturan bagaimana kita tidak mengekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi dalam bentuk barang-barang jadi, jelasnya. Terakhir, pihak ADB menyatakan dukungannya terhadap pembiayaan dalam hal transisi energi serta pembiayaan-pembiayaan lainnya pada sejumlah proyek yang sedang berjalan. Juga pembiayaan-pembiayaan yang sedang berjalan karena ada 14 proyek hari ini dan sudah cukup lama, 55 tahun, ADB bersama Indonesia. Satu aturan bagaimana kita tidak mengekspor dalam bentuk bahan mentah tetapi dalam bentuk barang-barang jadi. Kemudian dari ADB sendiri menceritakan mengenai dukungannya terhadap Indonesia selama ini, termasuk merespon permintaan Indonesia terkait dengan transisi energi, pembiayaannya, dan juga pembiayaan-pembiayaan yang sedang berjalan, di mana ada 14 proyek hari ini, dan sudah cukup lama, 55 tahun ADB bersama Indonesia. Saya kira itu poin-poin penting yang perlu saya sampaikan. Terima kasih.